dipercaya dan disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ferry di channel Ferry's Farm. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan membagikan ini loh, video. Tidak membagikan domba ya, membagikan video di mana kita sedang berada di kandang penggemukan. Lah lokasinya ini ada di Pare, masih Kediri lagi. Ayo kita langsung ke bose ini. Ini bukan peternak ini teman-teman, ini pemalas ini teman-teman. Pemalas yang mengisi kemalasannya dengan kegiatan beternak. Ini selamat sore Mas. Selamat malam. Selamat malam ini. Dengan siapa ini? Saya Pak Jono. Pak Jono ini. Pak. Kalau boleh tahu Pak Jono ini, tadi kan ini lihat kandang ini aku dari sana pas waktu panen rambutan. Ini Pak Jono ini kandangnya Pak Jono sendiri. Alhamdulillah kandang sendiri Mas. Kandang sendiri ya, bukan pinjaman ya? Bukan. Pinjamnya, yang pinjam ini tanahnya. Oh ya, pinjam tanahnya. Ya, pinjam Gusti Allah. Oh, pinjam Gusti Allah. Terus ini ternak domba Mas ya? Bukan ini. Apa? Ini tengu. Ya domba toh Mas. Oh domba. Putih-putih itu kan ada beberapa teman-teman yang nggak tahu kalau domba ternyata berkaki 4 dan berwarna putih-putih seperti ini. Oh ya, memang kesekilas dilihat memang bukan seperti domba. Itu kalau yang lihat merem. Oh ya. Kalau melek ya domba. Itu ya. Terus ini nganu Mas ya. Berarti ini pakai sistem umbaran Mas. Bukan. Sistem apa Mas? Jadi ini saya metodenya metode penggemukan Mas. Metode penggemukan. Penggemukan domba. Iya, sistemnya ya ternak. Sistem penggemukan itu tadi. Gitu. Kalau masalah kandang kita panggung. Panggung, ya. Ada yang diumbar. Ya, itu ternak saya dari istri saya. Anak saya, saya umbar. Jadi selain ternak domba juga ternak istri juga? Oh iya. Banyak berarti istri? Masih satu. Masih satu. Tidak dilihat istrinya gimana ini nanti? Aman? Ya, mungkin dicoret dari kakak gitu. Itu. Iya. Ternak penggemukan ini mulai dari tahun berapa Mas? Ternak penggemukan ini? 2020. Sudah sistem panggung seperti ini? Sudah. Penggemukan juga? Bukan. Jadi dulu awalnya saya breeding. Awalnya breeding. Jadi ini seperti yang bisa teman-teman lihat. Nah, itu kan kandangnya cukup lebar. Untuk lebarnya 1,5 meter. Itu kan spesifikasi kandang breeding. Nah, karena satu dan lain hal, saya beralih ke penggemukan, akhirnya disekat lagi dengan lebar 1 meter untuk penggemukan. Gitu. Lah satu yang lain halnya itu Mas. Itu kan biasanya mesti ditanyakan oleh orang, mesti bertanya-tanya orang. Lah itu penyebabnya apa kok dari breeding kembali berubah jadi fattening? Oh enggak balik, berubah no? Oh berubah ya. Balik kemana? Belum pernah. Ya berubahnya ini karena kahanan Mas. Oh kahanan. Kahanan itu apa ya? Keadaan. Jadi kan dulu itu saya kan resignan dari pabrik. Resignan dari pabrik. Saya dulu itu buruh government. Saya dulu jadi babu pemerintah. Terus akhirnya ada keadaan yang mengharuskan saya untuk keluar. Akhirnya saya memulai bisnis ternak. Terus milih breeding itu tadi. Ternyata salah besar. Jadi gini. Otomatis setelah saya resign, setelah saya keluar dari kerjaan, kan tidak ada penghasilan tetap toh ya. Tidak ada penghasilan tetap. Nah, lalu mencoba bisnis baru dalam tanda kutip ternak domba dengan sistem breeding. Ternyata itu satu kesalahan. Loh, kok bisa Mas? Oh, salah. Lah kok iso? Lah karena breeding itu jangka waktu lama. Sementara modal masih pas-pasan. Bener sekali. Jadi dulu itu hanya bisa 20-an ekor induk yang bisa saya beli. Nah, dengan 20 ekor induk itu untuk bisa dapat pemasukan bulanan untuk menghidupi anak istri yang dan orang tua yang saya umbar tadi. Itu. Nah, itu masih saya rasa kurang. Walaupun dengan hitungan bisnis, hitungan di atas kertas, itu yang namanya bisnis breeding itu keuntungannya jauh lebih besar. Jauh lebih besar breeding.
daripada fattening atau penggemukan itu. Nah, dari situ, tapi ya itu tadi, kalau dengan modal awal yang kecil sampai menengah untuk breeding itu harus puasa dulu, Mas. Puasa dulu, puasa Senin Kemis ya. Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu. Itulah nama-nama hari. Itulah nama-nama. Lah enggak, maksudnya kan pertama kan pilih breeding dulu. Iya. Mesti udah melewati riset tuh. Oh, sudah. Lah riset itu berarti salah. Bukan salah, nggak ada yang salah Mas di dunia ini. Oh, nggak ada yang salah. Kebenaran pun juga nggak mutlak. Terus gimana? Nggak ada yang salah di situ. Tapi kan setiap orang memiliki kondisi dan keadaan berbeda-beda. Benar. Nah, kebenaran dan kesalahan itu terletak pada orang itu. Jadi jangan berpatokan pada salah benarnya orang. Oh, nah sistemnya tadi tetap benar sebenarnya. Sistem semua benar. Mau dia dikasih pakan ranting atau dikasih pakan bambu, bisa dibilang benar, tapi nanti kembali lagi yang membenarkan dan menyalahkan itu adalah hasil yang kita terima. Hasil yang kita terima berdasarkan variabel-variabel yang kita miliki. Maksudnya keadaan, contoh. Mungkin saya contoh risenan pabrik, ya kan, risenan pabrik. Beda lagi, nanti ya, buruh government. Beda lagi dengan orang yang PNS. Lalu merambah ternak. Nah, mana yang cocok? Kalau dari pendapat saya pribadi yang cocok ya breeding. Oh, breeding malah. Oh iya, karena pertimbangannya, Mas. Keuntungannya, Mas, keuntungan breeding itu jauh lebih besar, bisa 200-300 kali lipat. Nah, keuntungan yang ada di fattening itu cuma satu, Mas. Sirkulasinya cepet, duitnya muter cepet. Oh, gitu. Berarti breeding belum tentu bisa muter cepet ya? Oh, bisa. Oh, bisa. Syaratnya satu, modalnya besar. Beli indukan langsung 500 ekor. Nah, itu baru bisa cepet itu. Oh iya. Tapi modalnya jadi gede ya? Oh iya, modal awal besar. Bisa jual tanah juga, tanah tetangga. Bener, jual tanah tetangga. Tapi nanti setelah hasilnya dapat, bisa beli tanah negara. Oh iya, berarti tetangganya dibelikan tanah dulu. Iya. Berarti kita ada effort untuk ujung-ujungi tenaga untuk tanahnya kita jual dulu. Oh iya. Mas, bentar Mas ya. Sebat dulu toh. Kewecut Mas ini mulutnya Mas. Ini tidak disponsori oleh disponsori enggak lagi? Enggak. Ya, kita yang bayar sponsor malah ya. Enggak no, ya gini kan usaha yang namanya usaha. Siapa tahu nanti endorsan masuk tuh. Oh iya, benar sekali. Ini surga. Nah, ini rokok surga. Surya Gudang Garam. Oh, Surya Gudang Garam. Lah ini saya disuruh nunggu petir tuh Mas. Oh. Nggak dikasih korek. PP ini teman-teman. Terima kasih. Lah iya. Padahal nak di video-video Veris Farm sebelumnya saya tetap untuk pemula itu agar bisa intinya memahami karakter dan model-model ternak itu melewati breeding kan lebih santai. Oh iya. Berarti itu kurang tepat juga ya? Jadi tepat gak tepatnya itu tergantung kondisi masing-masing. Tergantung kondisi masing-masing. Tapi yang jelas dari pengalaman saya pribadi, jangan jadikan ternak itu sebagai bisnis. Jangan jadikan ternak sebagai bisnis. Jangan jadikan ternak sebagai bisnis. Loh. Karena apa? Yang kita ini kelola. Ini nanti jadi judul. Yang kita kelola itu barang hidup. Oh, benar. Loh. Bagaimana kita membisniskan titipan dari Gusti Allah? Nah, gitu. Jadi jangan langsung mikir bisnis cuan sekian, modal sekian, nggak bisa. Kenapa? Iya. Karena ini barang hidup. Benar. Modal awal ternak yang paling besar itu bukan di biaya kandang, bukan di biaya beli indukan, bukan di biaya pakan. Bukan yang beli-beli tadi. Bukan. Modal terbesar yang dikeluarkan ketika ternak itu adalah biaya belajar. Biaya belajar. Ya. Karena saya yakin semua peternak pemula yang sekarang sudah senior-senior, dulu awal-awal pasti ya kelimpungan. Kelimpungan ya. Nggak saya sendiri juga langsung gede orang iya nggak mungkin. Mulai memahami karakteristik ternak, terus memahami lokasi. Karena gini, beda kandang itu perlakuan bisa berbeda. Jadi setiap peternak harus belajar tentang ternaknya sendiri di lokasi tempat ternaknya berada. Oh iya. Nggak bisa disamakan. Beda gang aja ya. Katakan di sini ada kandang nih. Nah, 100 meter di sana ada kandang. Ada kandang. Panggungnya sama, kandangnya sama. Pakannya sama. Podoplek intinya semua manajemen sama. Pernah belajar ke sini ya. Semuanya niru sini. Tapi nanti hasil nggak bisa sama. Oh, itu.
Jadi ya tetap harus belajar dari ternaknya sendiri. Belajar ke orang lain itu wajib. Tapi wajibnya wajib nomor 23 lah. 23. Berarti yang 1 sampai 22 itu nanti belajar di kandangnya sendiri. Belajar di kandangnya sendiri. Iya. Nanti bisa dihitung di list sendiri. Iya. Kalau belum sampai 22, jangan sampai menginjak ke 23 ya. Harus surut. Bisa. Itu tadi. Nah, seperti itu. Terus dari 2020 tadi kan breeding. Itu berapa lama Mas aman breeding? Jadi gini, dulu murni breeding itu 6 bulan. Murni breeding 6 bulan. Murni breeding 6 bulan. Masuk ke bulan ke-7 saya ada fattening. Oh iya, bulan ke-7 setelah berternak atau Mas? Iya, itu fattening untuk Idul Kurban, Idul ya Kurban. Kan? Nah, di situ saya masih ada breeding juga, masih berlanjut. Tapi setelah 1 tahun pas breedingan saya lempar semua, saya tukar ke penggemukan. Alasannya tetap yaitu untuk mencari perputaran uang agar apa ya? Agar ya bisa hidup dari hari lebih cepat itu ya. Karena wes pengen mengakhiri poso Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itulah nama-nama hari tadi ya. Bukan poso Senin Kamis, bukan puasa Daud. Puasa Aisyah itu namanya. Tiap hari puasa itu. Ngebleng berarti ya. Ngebleng. Terus dari sampai saat ini ya, berarti tahun 2023 ini berarti wes lebih cocok ke breedingnya apa lebih cocok ke fattening? Berarti saya lihat di sini ada bukan fattening ini kayaknya. Oh iya. Nah. Jadi breeding itu cita-cita Mas. Breeding tetap jadi cita-cita. Breeding itu cita-cita. Dari sejak kecil. Dari sejak saya beternak. Oh sejak beternak. Berarti kita mau mulai beternak itu bisa membuat cita-cita baru. Iya bisa. Cita-cita breeding. Padahal kecil saya dulu cita-cita saya jadi pilot. Oh jadi pilot. Nah sekarang nggak mau jadi pilot. Kenapa? Kalau saya dulu jadi bu dokter. Oh gitu. Jadi bu dokter kalau saya dulu. Goblok. Enggak. Nah ini kembali lagi kenapa rokok di sini ada yang breeding. Breeding. Kecelakaan. Jadi bukan. Bukan. Jadi ini salah satu trik saya. Loh Pak, lek lugu. Ini salah satu trik saya. Kan yang namanya fattening itu kita nggak bisa, ya namanya harapan untuk lancar itu wajar ya kan. Harapan untuk lancar. Untuk lancar. Wajib no harapan. Wajib. Nah tapi kan ada kadang beberapa hal yang kendala lah. Kendala. Contoh. Ini kan kandang saya kapasitas kurang lebih di 150 ekor. Yang sudah ada ini. Sekarang yang sudah ada. Kapasitasnya sudah ada. Sekarang mungkin ini nggak full Mas. Ini kurang lebih 130-an nih. Loh itu lah jumlah kapasitas. Iya. Oh kapasitas ya. Kapasitasnya 150 ekor. Oh 150 ekor. Nah dari situ kan nggak bisa menjamin semuanya berhasil kan untuk penggemukannya. Tapi harapannya tetap berhasil. Tapi ada kemungkinan ada 1-2 ekor yang tidak bisa digemukkan. Entah itu gara-gara genetik, kedua kesalahan nutrisi waktu di dalam kandungan atau cempe. Nah, seperti itu. Nah, bagi domba-domba yang tidak bisa digemukkan, itu saya taruh sini, saya kawinkan dengan ini pejantan saya, namanya Jalu. Namanya Jaludin ya. Jalu. Jalu tok. Nanti kalau Jaludin nanti jalunya agama. Iya. Nah, saya kawin ke sini biar bunting, nanti bisa jual buntingan. Kenapa? Karena kalau dijual gemukan padahal dia nggak bisa gemuk kan ketepunya rugi. Wow, gitu. Iya. Nah, tapi ini gemuk no, Mas? Gemuk dalam artian gimana tuh Mas ini? Nah, ini gemuk, kan gemuk terlihat gemuk. Maksudnya ini. Gemuk di sini ini bobot, Mas. Oh, bobot. Iya, jadi perbandingan antara bobot masuk dan bobot keluar itu ada targetnya. Ada targetnya. Jadi kalau tidak memenuhi target, waktunya panen, dan dia nggak bisa sesuai target, akhirnya saya turunkan ke sini, lalu saya kawinkan dengan pejantan saya. Kalau laku untuk buntingan ya dijual buntingan. Kalau nggak ada yang cari buntingan ya biar jadi cempe seperti itu, ada cempe 1 itu, ada 2 ekor cempe itu. Nah itu nanti anaknya bisa kita gemukkan. Oh anaknya ya? Anaknya, karena induknya sudah mungkin cacat dari lahir, dia nggak hobi untuk gemuk mungkin. Nggak hobi, bakatnya bakat kurus. Bakatnya bakat kurus berarti. Akhirnya ya daripada digemukkan, nghabiskan pakan malah nggak bisa gemuk ya toh. Nah itu jadi buat indukan. Jadi ini salah satu trik Mas untuk mengakali apa ya? Salah satu problem yang ada di kandang penggemukan. Biar tidak rugi kejeron tadi ya. Iya. Terus kan ini tadi kan dari bentar, saya ini lama-lama jadi putri duyung kayak gini. Saya lama-lama jadi dugong malah. Terus. Iya. Ini kan tadi pertama breeding. Iya. Terus karena suatu hal
apa pemikiran-pemikiran tadi sirkulasinya ben gak poso Senin sampai Minggu tadi jadi fattening. Ya. Lah tapi fattening kok mero-mero cita-citanya kok tetap breeding lah. Kan mesti harus ada alasannya. Nah, seperti yang saya ungkapkan tadi. Ojo keuntungan tok loh ini yang diomongke. Gini Mas, loh yang namanya hidup itu ya cari keuntungan. Oh gitu. Apa ada cari berarti kerugian. Normal ya cari keuntungan. Loh, itu wajib. Ini wajib. Keplenyok telek teman-teman. Sambil makan rambutan. Sambil makan rambutan. Ini yang dari yang pegang kamera mau rambutan mau enggak? Mau kopi enggak? Yang hitam ini mau. Enggak. Ini kopi saya di sini bentar. Kopi dulu. Bentar. Cita-cita breeding tadi wis iki. Cita-cita mulai waneh nih teman-teman soalnya ada hal-hal gaib mulai masuk. Cita-cita breeding. Kenapa? Karena breeding itu nyantai, Mas. Breeding itu nyantai. Lah ini nyantai sampean. Loh, fattening itu nyantai di fisik. Oh, nyantai di fisik. Nggak nyantai di pikiran. Oh iya. Karena harus bener-bener muter. Ini hanya orang-orang tertentu yang bisa fattening. Hanya orang-orang terpilih. Orang-orang salah satunya yang seperti yang edan-edan ya kayak kita ini itu masih bisa. Wah, aku gak fattening kok. Tapi aku ya edan, Mas. Yang kelihatan Mas, kelihatan. Oh, kelihatan. Si cita-cita mau balik neng kok. Bingung pemirsa. Jadi ini kan fattening atau penggemukan ini kan kahanan tuh Mas. Maksudnya kan karena kondisi yaitu tadi untuk perputaran uang. Perputaran uang tadi ya. Nanti kalau diberi rizki Gusti Allah dapat uang 1 T. 1 T. Harapan nggak apa-apa toh? Nggak apa-apa, bisa dikasih. Oh iya. Ya ini udah endorse gudang garam kok. Nah itu kan sudah bisa nyantai. Katakan sudah bisa nyantai, tetap kembali ke breeding. Tetap kembali ke breeding. Tetap kembali ke breeding. Ya sebenarnya tujuan utama breeding apa? Untuk melestarikan populasi lah, karena kalau di hari biasa maksudnya non momen kurban itu kan yang disembelih kan betina tuh Mas. Oh betina malah. Ini semua betina ini yang ada di sini. Ini yang digemukkan betina semua. Betina semua. Oh yang lah itu ada yang jantan tapi. Ada jantan cuma beberapa ekor. Oh buat variasi ya. Iya. Ambon-ambon kandang. Nah ya, jadi kalau yang disembelih itu betina, kenapa? Karena memang harganya jauh lebih murah. Nah, itu kan nanti ya untuk regenerasi ternak kan juga akhirnya terbatas. Terbatas. Ya, akhirnya tetap breeding itu menjadi apa ya? Menjadi solusi utama. Sangat mulia sekali tujuan saya. Padahal masa bodoh. Tapi kan berarti nanti cita-cita Saman nge-crash dengan kahanan tadi lagi. Loh. Jadi kalau kahanan atau kondisi tadi sudah hilang. Oh, sudah hilang. Oh iya. Itu baru beralih ke breeding. Atau pengen nggak ngamen ke dua-duanya breeding sama fattening itu di satu lokasi ini kan masih cukup luas ini. Jadi gini, ini kan Saman sudah belajar breeding pitik ini, breeding ayam ya. Jadi gini Mas, yang namanya fattening yang seperti yang saya sampaikan tadi itu membutuhkan kerja pikiran yang ekstra. Apalagi ketambahan breeding. Oh gitu. Iya. Oh, breeding malah lebih mudah. Bisa umur 35 saya stroke. Oh iya, padahal ini udah 36 ya. Berarti wis lulus maksudnya. Wis lulus. Pak aku masih muda loh. Masih muda. Masih muda loh aku. Enggak. Ini mau malah apa tadi? Oh, berarti breeding lebih sulit lah sebenarnya. Bukan lebih sulit. Tapi gini. Kembali lagi ke kondisi awal tadi ya. Setiap orang memiliki satu passion, yang kedua variabel-variabel kondisi rumah tangga ataupun kondisi lingkungan yang berbeda-beda. Nah itu yang perlu dianalisa sebelum ternak itu. Oh yang bisa menganalisa orang lain apa diri sendiri? Diri sendiri. Oh, tetap diri sendiri ya? Mungkin minta bantuan sama anak yang masih TK. Malah, loh, jangan salah. Jujur ya? Anak-anak TK itu luar biasa loh pemikiran. Biasa, ya? Biasa di luar soalnya. Biasa diumbar. Oh iya. Terus? Nah itu. Nah, akhirnya orang bisa setelah menilai dirinya sendiri, lingkungan, terus pengetahuan, lalu karakter. Karena breeding dan fattening itu karakter itu sangat berpengaruh, Mas. Karakter orangnya. Karakter orangnya. Ada orang yang selengean. Ada orang yang katanya introvert. Seperti itu. Itu beda-beda. Orang breeding itu tipenya itu tipe-tipe orang yang pendiam. Oh, biayaan nggak cocok berarti? Oh, nggak cocok. Nanti dombanya ikut biayaan malah mangan rambanan tanggane. Tapi kan berancah malian. Kalau saya biayaan berancah ini. Loh, sampean breeding toh? Breeding.
Double sama istri ya. Oh ya. Proses tok. Kemarin saya main ke kandangnya sampean, perasaan dombanya banyak tapi bukan milik sampean. Oh, bukan milik saya. Oh, iya. Wah, malah ketahuan ya teman-teman. itu. Trading kalian ya. Trading. Belante elit. Oh, belante elit. Berkedok. Perbaikan genetik. Jadi teman-teman kok paling konangan banyak. Kita bahas di video-video orang nanti. Di channel orang juga. Jadi kembali lagi Mas, intinya breeding sama fattening itu pilihan. Tapi jangan angger milih. Sesuaikan dengan kondisi. Yang namanya breeding itu ibaratnya kalau dinilai plus minusnya loh ya. Minusnya itu jangka waktu lama. Ya. Lalu kalau untuk fattening minusnya itu cuannya dikit. Gitu. Nah, misalnya di klopke, di cruise dalam waktu yang sama, misalnya 5 tahun, menang mana Mas? Tergantung waktu yang untuk dibandingkan. Kalau 5 tahun, 4 tahun ya jelas breeding. Jelas breeding. Tapi poso selama 5 tahun itu tadi. Enggak harus. 2 tahun pun posone ya katakan 2 tahun lah. Oh, sudah bisa berbuka puasa. Bisa berbuka sambil ngasih takjil ke tetangga. Itu tadi. 2 tahun wis lumayan ya. Lumayan, sudah dapat lah. Jadi hasilnya. Untuk misalnya mau pensiun 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi bisa mulai mencicil gitu. Jadi ibaratnya kalau dengan modal yang sama, waktu yang sama, katakan kalau fattening 5 tahun dan berhasil, itu bisa nambah kandang untuk populasi 2 kali lipat. Kalau untuk breeding secara 5 tahun hasilnya itu bisa beli 1 pulau. Itu pulau perbandingan lah ya, ibaratnya perbandingannya lah. Segede itunya ya. Untuk perbandingan hasilnya. Tapi ya jangan berharap apa ya, jangan berharap kembali lagi lah. Ke apa makhluk hidup jangan dibisniskan ya, jangan dianggap bisnis. Karena kalau dianggap bisnis pasti ketemunya rugi. Kalau tidak dianggap bisnis belum tentu untung ya. Itu tadi. Berapa? 22 menit. Oh iya, udah 22 menit. Ya bisa disambung di video yang lain juga. Atau nanti di komen-komen itu. Di komen-komen di video orang lain saja toh. Sama di Facebook orang lain atau di IG orang lain juga. Oke. Wes ditutup, diakhiri dulu Mas Enggar. Ya. Pada intinya apa? Loh, pada intinya nanti untuk pemula wes iki. Mending breeding atau fattening wes? Kalau untuk pemula pasti breeding gitu. Karena mungkin beda-beda ya untuk teman-teman ada cita-cita fattening itu tetap harus melalui breeding. Karena induk ilmu di peternakan itu adalah di breeding. Selama bisa sukses, maksudnya sukses di sini untuk mengelola ternaknya loh. Mengelola ternak bisa sukses di dalam breeding itu fattening sangat mudah sekali. Oh gitu. Tapi kalau untuk di bisnisnya sangat susah untuk fattening. Ini bagi pemula loh ya. Kenapa? Karena kalau fattening kan masuknya ke jagal tuh Mas. Atau bisa kirim ke apa ya? Hongkong. RPH. Oh, RPH atau ke rumah makan, warung sate. Nah, itu terbatas pasarnya. Jagal itu loh bisa dihitung jari. Di wilayah Kediri ini aja yang bisa menerima banyak. Itu bisa dihitung jari. Jadi kalau pemula kok mandiri apalagi ikut dalam fattening, saya yakin pasarnya sangat susah. Beda dengan breeding, pasar yang datang ke kandang. Oh gitu ya. Itu berarti kalau pemula jadi kesimpulannya ben disimpulkan teman-teman sendiri aja ya. Kesimpulannya kopiku je utuh aku arep rokokmu mati. Loh iya. Wah iki dos larang-larang tadi 1 T loh. Sepurane ya. Pak Surga. Nanti disumet lagi itu. Okay. Jadi kesimpulan daripada video ini tadi tidak ada kesimpulan. Teman-teman yang ingin melihat atau yang tidak ingin melihat itu atau yang sudah melihat nanti bisa menyimpulkan sendiri mana yang cocok dari pemaparan Mas apa tadi? Saya Edward. Mas Edward. Ini udah ganti tiap 22 menit. Tadi siapa saya namanya? Sentot kayak. Oh, sentot. Gitu dulu ya teman-teman ya. Kita akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe di channelnya Ayah